Sudah. Ya, siap, B. Oke. Siap, silakan, B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di room Gimit ini. Terima kasih waktunya untuk narasumber utama, Mas Nasar. Ya, nanti untuk pagi ini adalah yang kita bahas hanya satu, yaitu mengenai P3K yang sudah mendapatkan SK. Kedua, yaitu berkala bulan Maret atau naik pangkat bulan Maret. Jadi untuk validasi di situ. Terus untuk yang memasalahkan JJM itu sudah kita bahas sebelumnya, makanya di sini kalau dari kesepakatan kita adalah masalah SK P3K yang mendapat P3K dalam sertifikasi, yang mendapatkan sertifikasi. Kedua adalah masalah gaji berkala bulan Maret. Begitu Mas Nasir ya? Yap. Ya, itu inti poinnya di sana. Nanti kalau ada waktu bolehlah. Tapi yang penting jangan membahas JJM. JJM ini sudah bulan April, ya kan? Masa kita mau bongkar pasang JJM, sebetulnya sudah enggak tepat lagi. Ya, sekarang ya adalah masalah P3K dan gaji berkala. Itu saja. Terima kasih semuanya untuk fokus. Yang nanti apabila tidak mengajukan pertanyaan mohon dimatikan dulu mic-nya. Jadi kita berkomunikasi satu arah dulu dari narasumber kita, Mas Nasaruddin. Itu saja, mohon diperhatikan baik-baik. Silakan Mas Nasar, waktunya dimulai. Baik, terima kasih Mas Asman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini tanggal 26 Maret 2022 kita masih bisa kumpul di Gimit ya secara online. Yang kemarin saya lihat yang daftar itu ada 140 lebih. Tapi yang masuk ternyata sekarang cuma 34 orang nih. Nah, baik. Puji syukur kepada Allah Tuhan SWT, kita masih sehat, masih dan mudah-mudahan selalu dijauhkan dari musibah COVID-19. Karena apapun namanya, yang namanya tidak sehat itu tidak nikmat. Salat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, tadinya saya nggak mau bahas tentang P3K karena sangat sensitif. Tapi karena ada kebutuhan data yang harus dimasukkan ke dalam Dapodik ya bagi teman-teman kita yang sudah lulus P3K, maka akhirnya ya cobalah gitu ya, kita coba bahas. Jadi jangan sampai teman-teman yang ini yang sudah lulus ini dan sudah dapat SK-nya itu terkendala cuma gara-gara datanya. Ini saya mohon maaf kalau masih batuk-batuk ya, karena masih belum batuknya masih belum fit ini ya. Ini long COVID-nya terlalu lama, ini 1 tahun lebih. Baik, buat teman-teman sekalian, di sini kita nanti akan coba bahas sedikit tentang bagaimana tindakan yang harus diambil oleh teman-teman para guru yang sudah lulus P3K agar datanya itu bisa terdeteksi sebagai guru baru P3K ya. Jadi bukan lagi guru honor sekolah, bukan lagi guru non PNS ya, non ASN ya. Nah, lalu ada juga mungkin yang teman-teman sekalian sudah melakukan itu, tapi statusnya di Info GTK masih guru honor daerah atau masih guru di sekolah lama dengan status GTY-nya, atau bahkan
dia malah tidak terdeteksi di sekolah manapun karena memang di semester ini di mulai Januari dia sudah tidak lagi aktif mengajar karena sudah diputus kontrak oleh sekolah lamanya. Nah, tentu ini akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang berbeda di antara teman-teman sekalian ya, karena mungkin kasusnya juga yang agak berbeda, tetapi pada pokoknya adalah mereka ini adalah guru-guru yang sudah lulus P3K dan sudah menerima SK pengangkatannya ya, jadi sudah menerima NIP. Buat teman-teman sekalian yang sekarang sudah lulus P3K dan memiliki NIP, ini ada beberapa gambaran yang mungkin bisa saya gambarkan. Gimana ya kira-kira gambarinnya. Ini saya baru sempat bikin ini ya, apa namanya, ilustrasinya. Jadi mohon maaf kalau saya nggak siapkan berkas sebelumnya karena memang baik. Buat teman-teman sekalian, ini saya gambarkan ada 3 orang guru, guru A, guru B, guru C, dengan status yang berbeda nih. Ya, guru A ini adalah guru honor sekolah negeri yang melamar formasi di sekolah yang sama karena di sekolahnya itu ada formasi ya. Nah, terus guru B ini adalah honor sekolah negeri melamar formasi di sekolah yang lain. Ya karena di sekolahnya tidak ada formasi, tapi ada di sekolah lain, ya. Terus guru C ini adalah guru honor sekolah swasta. Ya. Nah, saya tidak gambarkan yang satu lagi, yang apa namanya, kan kalau seingat saya sih kemarin untuk yang P3K itu guru yang sudah punya sertifikat pendidik tapi belum mengajar. Nah, ini saya nggak gambarkan ya karena itu kan ada yang di tahap 3 dan tahap 3 belum dimulai ya. Oke, sekarang saya gambarkan begini. Ini kondisi tahun 2021, yaitu saya ambil bulan terakhir saja, itu November, Desember. Terus tahun 2022, Januari, Februari, Maret. Ya ini April sebagai gambaran ini aja ya. Nah, karena sampai saat ini kita baru sampai bulan Maret ya. Nah, kalau guru A, kondisi guru A, pada saat dia di tahun 2021 bulan November, maka di sekolah lama, yaitu di sekolahnya ya yang sebelum dia menjadi P3K, tentunya dia akan oke nih, ya kan? Bulan Desember dia masih oke. Nah, anggaplah nih honor daerah ya atau honor sekolah gitu yang di sekolah lama. Jangan honor sekolah, kita pakai honor daerah karena kalau honor sekolah kan belum terima SKTP ya di tahun 2021. Nah, sekarang yang honor daerah. Nah, honor daerah dia di sekolah lama di tahun 2021 masih oke. Honornya di tahun 2021 tetap dibayarkan oleh sekolah. SKTP-nya di 2021 November Desember ini juga masih dibayarkan tunjangan profesinya kalau datanya valid ya. Kalau SKTP-nya keluar, maka ini masih dibayarkan. Gitu ya. Bagaimana dengan guru B? Guru B juga pada bulan November Desember ini masih oke di sekolah lama. Ya. Di sekolah lama. Oke, ya. Oke. Kenapa? Ini kan belum ganti semester. Ya, belum ganti semester. Kepala sekolah lamanya masih belum was-was kalau guru itu orang tiba-tiba pergi gitu kan. Karena masih masih belum ada pengangkatan untuk yang P3K-nya ya. Jadi masih ada di sekolah lama. Bagaimana yang guru C? Guru C pun masih sama. Ya, masih sama, masih oke nih. Jadi 3 guru ini ya, 3 guru ini di sekolah lama ini masih oke. Ya, di tahun 2021. Ya. Nah, karena di situ baru lolos P3K saja. Oke. Ini mungkin ada guru-guru lain yang statusnya berbeda ya, tapi ini saya gambarkan secara umum saja. Seharusnya pada tahun 2021 ini tidak jadi masalah. Karena memang P3K-nya pasti belum ada pengangkatannya. Oke, sekarang kita masuk tahun 2022.
di tahun 2022 ini kan sudah ganti semester nih, ya, sudah ganti semester. Kepala sekolah yang guru-gurunya mengikuti P3K ini sudah mulai berpikir nih. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya si guru ini tiba-tiba dapat SK terus pergi di tengah semester? Siapa yang harus ngajar? Kan begitu kekhawatiran kepala sekolah nih ya. Siapa nanti yang harus menggantikan mengajar gitu? Karena pada saat dia sudah mendapat surat penugasan harus mengajar di sekolah yang formasi yang dilamar pada saat P3K kemarin, maka si guru wajib pindah gitu ya, di mana di saat dia ditetapkan SK-nya gitu. Nah, ini baik kondisi guru A, guru B, guru C ini pasti sama nih. Kepala sekolahnya pasti akan berpikir yang sama gitu. Siapa yang harus menggantikan? Nah, kalau seandainya si guru A masih dipertahankan, si guru-guru ini masih dipertahankan di sekolah lama, bagaimana kalau dia tiba-tiba harus pindah? Maka akan ada kekosongan, ya, kekosongan di sana, gitu kan? Nah, akhirnya banyak kepala sekolah yang mengantisipasi. Kalau ternyata nanti dia mendapatkan SK di tengah semester, maka harus ada yang mengganti nih. Gitu. Tapi mencari guru pengganti kan tidak semudah beli bawang di warung gitu ya. Begitu kita butuh, kita beli ada berapapun gitu. Nah, ini kan harus dicari orangnya, diseleksi, kompeten tidak gitu ya dengan mata pelajarannya gitu. Nah, itu harus dilihat. Nah, perekrutan di tengah semester juga akan merepotkan kepala sekolah. Akhirnya banyak kepala sekolah yang memutuskan menonaktifkan guru-guru yang P3K tadi di awal semester di bulan Januari, ya. Nah, ini mungkin ada yang dialami oleh teman-teman sekalian. Oke. Nah, kalau sekarang kita kembali ke kasus yang mungkin ya, ini baru gambaran, Jadi bukan ini ada mungkin akan ada yang sama, tapi banyak juga yang tidak sama gitu ya. Ya, jadi ini cuma gambaran umum saja. Nah, lalu kita ambil contoh yang sekarang yang guru A. Guru A di bulan Januari karena dia melamar formasi di sekolah yang sama dengan sekolah lamanya, ya. Maka di Januari tidak jadi masalah gitu. Kepala sekolahnya juga tidak usah pusing mikirin bagaimana menggantinya gitu. Karena dia memang lolos dan lolosnya di sekolah tersebut. Maka Januari, Februari masih oke. Walaupun belum terbit SK P3K. Nah, ternyata di bulan di bulan Maret dia terbit P3K-nya gitu loh, ya, keluar P3K-nya gitu, ya. Nah, begitu keluar P3K-nya, ya, nah, dia bermasalah enggak gitu, bermasalah enggak P3K-nya? Nah, tentu tidak. Kenapa? Karena dia memang di sekolah yang sama, tapi ininya tetap statusnya baru nih, bukan lagi honor daerah. Maret, April. Nah. Jadi masalah enggak masalah ini gitu kalau ini, ya. Untuk si guru A ini aman gitu loh. Secara keseluruhan aman dia gitu, ya. Enggak jadi masalah karena dia berada di sekolah yang sama. Gitu ya. Nah, kalau masalah penggajiannya saya enggak bahas lah ya. Tapi intinya datanya enggak masalah. Gitu ya. Nah, bagaimana untuk validasi tunjangan profesinya? Ini nanti kita bahas ke belakang ya sedikit. Lalu bagaimana merubah status kepegawaiannya? Bentar ya. Sekarang kita lihat kondisi guru B. Guru B ini honor di sekolah negeri melamar formasi di sekolah lain. Nah, pada bulan November Desember dia aman karena masih memang belum ada pengangkatan pastinya di semester tersebut. Nah, begitu masuk Januari, kepala sekolahnya bisa saja nih. Ada saja mungkin kepala sekolah yang di sekolah lama ini dia menonaktifkan gitu loh. Menonaktifkan guru-guru yang lulus P3K.
karena dia khawatir nanti kalau dia tetap di sini gitu, nanti yang ganti susah nih nyarinya gitu ya. Ada mungkin begitu, tapi ada juga yang di sekolah lamanya dia tetap jalan gitu, dia tetap jalan ya. Nanti begitu ada SK baru dia dipindahkan, ada juga yang begitu ya. Intinya ini cuma kemungkinan saya yang gambaran-gambarannya gitu ya, gambaran-gambaran yang saya anggap cuma prediksi saja dulu baru ya, jadi bukan bukan ini, jadi kemungkinan-kemungkinan itu banyak gitu. Nah, anggap sekarang kalau yang B ini dia dikeluarkan di sekolah lama di Januari ya, dia dikeluarkan di sekolah lama, otomatis dia sudah tidak jadi lagi honor di sekolah lama. Oke, Januari sudah pasti tidak, Februari juga tidak. Lalu bagaimana di sekolah baru? Nah, sekolah baru yang mana kan gitu pertanyaannya. Kenapa kok ada pertanyaan sekolah baru yang mana? Kan dia sudah lulus P3K. Lulus P3K bukan berarti sudah berhak menempati sekolah yang dilamar. Karena penempatan sekolah yang dilamar itu ya harus ada SK penempatannya. Nah, ya, harus ada jelas SK pengangkatannya. Di bulan Januari Februari setahu saya ini belum ada SK pengangkatan. Ya, di bulan Januari Februari ini belum ada SK pengangkatan untuk P3K yang lolos di tahun 2021. Ya, walaupun terakhir di bulan Maret ya kemarin ya, seminggu yang lalu lah ya, itu tiba-tiba ada TMT dari Januari, padahal SK-nya itu dibuat di bulan Maret. Oke, nah itu nanti kita bahas belakangan dikit ya, ingetin saya kalau saya lupa ya. Nah, di sekolah baru dia belum ada nih, belum dong, dia belum ngajar dong Januari di sekolah baru ya. Dia paling cuma baru survei doang, datang ke tempat, oh sekolah saya nanti mengajar di sana gitu kan. Tapi kan sama sekolah baru, lah lu siapa gitu, lu tamu kok tiba-tiba mau ngajar, nggak bisa dong gitu. Mana SK penunjukan lu harus ngajar di tempat gua, kan kira-kira begitu nih sekolah barunya ya. Jadi dia belum bisa ngajar, dia cuma bisa baru-baru bisa lihat tempatnya di Januari. Februari masih belum juga gitu ya, masih belum juga. Kenapa? Karena memang belum ada SK-nya. Nah, barulah nanti di bulan Maret, nah guru ini bisa masuk, ya kan, di sekolah baru. Gambarannya kurang lebih begini, gambaran ini baru ini ya. Nah, ini untuk yang status B, yang guru B. Guru C, nah sekarang yang guru C. Nih yang guru C ini lebih ekstrimnya, karena dia guru-guru swasta ya. Nah, guru swasta itu tidak mau ambil risiko kadang ya. Jadi ini banyak sekali yang laporan ini bahwa mereka sudah tidak aktif lagi di Dapodik per bulan Januari Februari ini ya. Jadi ini sama nih kasusnya dengan yang B nih. Jadi dia memang benar-benar sudah dikeluarkan dari sekolah lama ya. Sementara di sekolah baru pun dia belum terima. Nah, ini sekolah swasta ya, rata-rata kebanyakan seperti ini. Kalau yang di sekolah negeri, untuk sekolah negeri ya, karena ngangkat guru di negeri juga agak sedikit ribet kan ya, kepala sekolah harus konsultasi ke ini segala macam, kemungkinan ini masih ada ya, kemungkinan. Jadi ini masih ada. Ini kemungkinan masih ada juga yang di sini masih oke gitu ya. Gitu. Kemungkinan masih ada ya. Tapi kalau yang swasta ini umumnya ya, mungkin hampir di atas 70% ini sudah dikeluarkan ya. Ya, tapi saya nggak punya data akurat ya untuk ini, cuma laporan-laporan dari teman-teman ya, bahwa dia sudah dikeluarkan dari sekolah lama gitu, tapi nunggu SK P3K-nya belum turun juga gitu ya. Oke, terlepas dari itu sekarang kondisi di bulan Januari Februari untuk sekolah C pasti seperti ini ya. Di sekolah lama sudah tidak mengajar, di sekolah baru pun belum bisa mengajar. Nah, baru oke di bulan Maret ini ada di sekolah baru ya. Nah, kurang lebih begini gambarannya ya. Ini gambaran kasar saya, perkiraan kasar saya keadaan di lapangan
pada saat ini untuk guru-guru yang sudah lolos P3K. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan SKTP mereka? Kan gitu ya. SKTP mereka bagaimana? Apakah bisa diterbitkan untuk SKTP-nya? Nah, kalau diterbitkan nanti yang bayar siapa nih? Karena kalau yang ASN yang bayar pemerintah daerah. Kalau non ASN ya bukan PNS dan bukan P3K, maka yang bayar adalah pusat. Nah, mereka ini sekarang aktif jadi P3K-nya ini baru di bulan Maret. Gitu ya. Lalu siapa yang harus membayarkan? Nah, real, saya bicaranya data real ya. Jadi real SK itu dari BKN itu bukan bulan Januari. Ya. Real SK yang dikeluarkan disetujui di BKN ini kebanyakan itu baru bulan Maret. Ya, walaupun mungkin ada yang di bulan Februari ya, tapi yang bulan Januari setahu saya belum ada. Ya. Nah, ya setahu saya loh ya, karena kan saya bukan orang BKN ya, setahu saya itu belum ada. Oke, nah lalu bagaimana SKTP-nya? Gitu. Siapa yang harus membayarkan? Ya, karena kalau dibayarkan di pemerintah daerah oleh pemerintah daerah, maka salah, pemerintah daerah hanya bisa bayar bulan setelah ada resmi pengangkatannya. Nah, kalau diangkatnya di bulan Maret, apalagi tanggal 25 Maret, berarti kan baru TW2 dia bisa dibayarkan, yaitu April. Ya kan? Baru April lah dia bisa dibayarkan. Nah, sekarang lalu bagaimana yang bulan Januari Februari ini untuk kasus yang guru A nih? Gitu ya, yang guru A nih. Ya. Nah, kalau yang guru A nih harusnya dia valid dari bulan Januari Februari Maret. Nah, ini harusnya ya dia sudah terima SK. Cuma siapa yang harus membayarkan? Nah, kalau statusnya masih honor daerah, maka harus pusat yang membayarkan. Ya. Oleh karena itu, di Info GTK, maka status honor daerahnya masih dipertahankan agar bisa terbit SKTP dari bulan Januari, Februari, Maret. Agar bisa dibayarkan nih. Ya. Lalu pembayarannya bagaimana? Gitu. Nah, kalau dia memang sudah in-passing, maka yang dibayarkan ya sesuai dengan in-passingnya. Belum sesuai dengan SK P3K-nya karena dia masih dipertahankan status honor daerahnya ya, agar bisa dibayarkan. Tapi kalau dia pakainya status P3K, maka ini nggak bisa dibayarkan. Pemeriksa keuangan pasti akan tahu ya, karena ini kasus nasional gitu, pasti akan tahu. Loh, dia kok sudah P3K dari bulan Januari? Kan rata-rata pengangkatan itu di bulan Maret gitu. Nah, ini akan jadi temuan nanti kalau pakai SK P3K-nya. Selain itu, kalau sudah P3K nanti statusnya sudah P3K, maka dilimpahkan ke daerah dan daerah pun pasti tidak akan mau membayarkan yang bulan Januari Februari. Nah, oleh karena itu ya untuk SKTP-nya ini dipertahankan dulu statusnya, status GTY-nya atau status honor daerahnya agar yang Januari, Februari, Maret ini masih bisa dibayarkan. Makanya tuh di Info GTK ya, yang statusnya P3K itu masih belum valid tuh. Sekarang ya, masih belum valid. Nah, kalaupun dia statusnya sudah keluar P3K, itu mungkin akan dikembalikan ke status bulan Januari. Oke, agar bisa terbit SKTP. Gitu ya. Karena emang realnya di Januari dia masih status honor daerah. Oke, atau kalau memang statusnya honor sekolah ya akan dikembalikan ke honor sekolah. Dapat ya tunjangannya ya? Tentu tidak. Tidak juga kalau honor sekolah ya. Karena yang boleh terima itu kan guru tetap ya. Oke. Nah, lalu yang guru B. Nah, guru B ini kalau yang di Januarinya itu dia ternyata memang masih mengajar di sekolah lama, maka dia tetap. Berarti di Dapodik masih ada. Ya, di Dapodik masih ada, maka dia tetap sama dengan guru A. Gitu ya. Kalau dia memang masih mengajar di sekolah lama. Ya. Jadi Januari, Februari, Maret atau TW1 dia masih tetap menerima tunjangan profesinya sebagai guru honor daerah.
Gitu ya. Jadi kalau memang statusnya di sini di Januari Februari ini masih oke di sekolah lamanya. Tapi kalau ternyata kasusnya dia ini tidak lagi mengajar di sekolah lama Januari Februari Maret ya, maka otomatis dia sudah tidak dapat tunjangan profesinya ya di bulan Januari Februari karena sudah tidak mengajar gitu ya. Nah, oke, ini untuk yang kalau dia ternyata sudah tidak mengajar lagi di sekolah lama gitu ya. Nah, begitu juga yang C. Nah, yang C ini yang dari sekolah swasta kalau memang sudah betul-betul dikeluarkan di Dapodiknya statusnya dan sudah tidak mendapatkan jam ya otomatis dia tidak akan bisa valid ya. Ini kalau yang guru C ya. Nah, nanti dia mulai mengajar kan pengangkatan Maret nih ya pertengahan. Maka otomatis aktif mengajar pasti di bulan April. Aktif banget gitu ya. Full dia mengajar pasti di bulan April. Apakah nanti akan terbit SKTP-nya? Nah, ini ada beberapa gambaran. Saya belum bisa memastikan ya untuk kasus B dan C yang di bulan Januari Februari ini tidak aktif ya. Apakah nanti kalau SKTP-nya terbit di TW kedua itu dari bulan Januari atau tidak? Ini nanti kan kita lihat di kebijakannya ya. Karena saat ini saya masih belum bisa kasih gambaran pasti ya untuk yang kasus guru B dan guru C. Jadi tidak usah tanya sana sini ya, karena memang real pengangkatan SK-nya ya, SK-nya dikeluarkan itu di bulan Maret gitu ya. Oke, ini kurang lebih gini untuk yang statusnya ya. Jadi kalau memang SK-nya itu terbit Maret, terus TMT-nya mundur pun ya, maka kemungkinan tetap yang Januari, Februari, Maret itu adalah pembayarannya di sekolah lama. Ya. Nah, oke, itu kurang lebih untuk yang ini. Terus untuk update datanya, ya untuk update data, maka kita kan ini belum guru-guru baru P3K ini belum belum punya database di GTK, jadi database BKN belum ada datanya nih, karena dia baru masuk status ASN-nya ini di bulan Maret. Jadi otomatis kita belum punya datanya nih di GTK nih, ya. Nah, lalu bagaimana agar datanya itu terdeteksi di info GTK, kan gitu ya? Bagaimana nih caranya agar guru-guru yang udah lulus P3K terus sudah diangkat, sudah punya NIP ya, sudah punya NIP karena sudah ada SK penetapannya ya sebagai P3K dan sudah ada penugasannya ke sekolah sesuai dengan sekolah yang dilamar ya, maka segeralah lakukan entry data NIP-nya di Dapodik ya. Sekali lagi, bagi teman-teman yang lolos P3K di tahun 2021 ya, terus sudah mendapatkan NIP ya, sudah ada SK pengangkatannya, segeralah update data NIP di Dapodiknya, lalu sinkron ya. Nah, kalau sudah sinkron, oke, bentar ya. Kalau sudah sinkron, apa yang harus dilakukan? Gitu kan? Oke, bentar saya share screen yang kedua. Bentar. 355. Bentar, oke. 355 77 77 606 606 612 612 000 000 42. 42. Oke. Ini share screen-nya kelihatan ya? Oh iya, iya Pak, betul betul. Ini bukan Yoyo Kurniawan. Iya betul betul. Oke. Ini nggak apa-apa datanya saya tampilin ya. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Oke. Baik, nah untuk teman-teman sekalian ya yang sudah lolos P3K dan sudah memiliki SK ketetapan, penetapannya sudah ada, terus sudah ada NIP-nya otomatis ya.
Nah, di kami ini ada sekitar 2.700 yang sudah mengisi NIP di Dapodiknya, ya. Sedangkan lulusan P3K itu jumlahnya puluhan ribu gitu ya. Tapi yang baru masuk ini ada baru 2.700. Nah, ini kan masih banyak sekali yang belum entry. Nah, makanya sekali lagi saya tekankan nih pada teman-teman sekalian yang sudah lulus P3K di tahun 2021, terus sudah memiliki NIP sekarang, yang sudah ya, yang belum nggak usah was-was dulu, karena memang pengajuan NIP-nya itu diajukan oleh pemerintah daerah masing-masing. Jadi mungkin prosesnya berbeda-beda nih antara satu kabupaten kota dengan kabupaten kota yang lain gitu ya. Jadi satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah yang lain itu mungkin pengajuan ke BKN-nya beda-beda. Jadi tidak harus sama gitu ya. Ini bagi yang sudah punya nih, ya. Bagi yang sudah punya agar datanya bisa masuk ke GTK, ya, datanya masuk ke GTK, maka lakukan langkah-langkah ini, ya. Jadi yang pertama, masukkan NIP-nya di Dapodik. Masukkan NIP-nya di Dapodik, ya. Ya, sekalian NIP juga masukin juga kan di sana. Pada saat pengangkatan kan ada golongannya juga kan. Ada golongan, ada masa kerja gitu kan, hitungan masa kerjanya berapa yang diakomodir. Nah, itu dimasukkan semua, ya. Nah, masukinnya itu di Dapodik mungkin ada di beberapa tempat tuh. Ya, ada riwayat kepangkatan, yaitu berarti SK pengangkatan awal, SK KGB-nya juga kan belum punya, ya, maka masukin aja SK kepangkatannya disamain, ya. Jadi yang penting ada dua-duanya bisa keisi gitu ya. Nah, itu untuk yang yang langkah awal di Dapodiknya. Jadi itu dientrikan. Jadi ada di riwayat individunya juga kalau nggak salah ya untuk NIP itu pengentriannya. Jadi situ ada tanggal. Nah, cuma mungkin bedanya kalau yang PNS itu ada CPNS. Nah, kalau yang P3K ini kan tidak ada CP3K gitu ya. Jadi adanya ya langsung langsung P3K saja gitu kan. Tidak ada lagi CPNS-nya. Bagaimana cara pengisiannya? Ya, pengisiannya udah langsung berarti nomor SK-nya nomor SK tetap, ya. Tanggalnya ya tanggal TMT yang tetap, bukan yang lagi di CPNS-nya. Lalu apakah CPNS-nya harus diisikan juga? Saya belum dapat arahan pasti nih, tapi karena ini kalau P3K itu sudah pasti dia tidak ada lagi CCC di depan itu, ya pastikan tanggal TMT-nya itu adalah TMT yang tetap, ya. Jadi yang PNS-nya gitu. Kalau di Dapodik namanya sudah pakai atau belum sih, PNS atau P3K belum sih? Langsung P3K, Mas. Oh, langsung P3K ya. Ya, itu langsung diisi. Ya, jadi tidak ada tanggal TMT CP P3K-nya kan? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Itu berarti kan aman kalau gitu. Nah, itu dientrikan dulu. Nah, siapa yang mengentri? Setahu saya untuk itu di Dinas Pendidikan, Mas Esman ya? Ya, Kakak Tatatik. Oke. Nah, berarti teman-teman nih langkah pertama nih, ya, kalau sudah ada SK-nya kan orang Dinas Pendidikan juga mungkin bisa jadi yang menangani Dapodik ini berbeda dengan orang yang menangani kepegawaian. Ya, mungkin bisa jadi berbeda. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya nih untuk teman-teman yang sudah lolos nih, yang sudah punya NIP ya, bawa SK pengangkatannya tadi ke Kakak Datadik untuk minta dientrikan. Ya, setelah dientrikan, operatornya sinkron agar datanya masuk ke dalam Dapodik, gitu kan? Agar masuk ke dalam Dapodik yang di sekolah gitu, yang di lokal. Nah, itu bagi yang sekolahnya sama gitu. Nah, kalau sekolahnya beda ya tentu harus lapor juga ke Kakak Datadik, kemudian tarik sama operator sekolah agar masuk ke sekolah yang barunya. Gitu, kalau sekolahnya yang berbeda ya. Oke, itu langkah pertama. Langkah pertama jadi harus ada di Dapodiknya. Nah, langkah kedua ini untuk datanya agar masuk ke GTK, maka lakukan ini. Mana dia? Nah, ini sini belum ada nih. Ini belum ada nih status ininya nih, ya. Status BKN-nya belum keluar nih. Ya, Mas Yoyon ya. Masih honor daerah itu, Mas, keterangannya. Ya, gitu ya. Ini kenapa nih belum keluar gitu ya. Ini kebetulan kasusnya pas nih gitu ya.
Nah, ini masih honor daerah nih gitu statusnya. Nah, karena kenapa? Ini ada kemungkinan yang pertama, Mas Joyon belum merubah status kepegawaiannya di Dapodik, ya, sehingga atau mungkin belum ketemu kakak tadik nih, gitu ya. Terus sehingga belum entry NIP. Nah, kalau belum ada status kepegawaian, terus belum ada NIP, maka update BKN yang ada di sebelah kanan ini belum ada nih, gitu. Jadi dia nggak bisa melakukan update-nya. Jadi GTK belum tahu kalau dia tuh sudah punya NIP untuk apa namanya P3K-nya gitu, ya. Dia sudah lolos gitu ya, sudah lolos PG, sudah ini. Cuma kita belum tahu kalau dia ini sekarang sudah sudah punya SK pengangkatan gitu. Jadi dianggapnya masih belum resmi nih. Jadi masuknya tetap honor daerah gitu ya. Nah, nanti Mas Yoyon nih datangnya nih kakak datadiknya, isikan NIP-nya. Setelah keluar NIP, maka di sini nanti akan keluar nih update BKN di sebelah kanan nih, ya, di bawah Perpali Jasa kalau nggak salah ya. Ya. Nah, ini di update datanya agar bisa masuk ke dalam GTK. Gitu. Mas Yoyan udah berubah status kepegawaian belum, Mas? Sudah Pak, kebetulan kami di Pamekasan itu dikoordinir per Korwil, jadi sudah disetor ke dinas. Cuman saya lihat itu belum sampai di saya, mungkin antri mungkin. Ada 370-an. Oh iya, mungkin karena antri. Coba kalau gini Mas, bisa Mas lihat di ptk.datadik.kemdikbud itu sudah berubah statusnya belum? Belum Pak, saya kontak tiap hari itu. Kebetulan saya juga operatornya. Ya, berarti belum di entry ya sama. Itu berarti kakak datadiknya belum proses. Nah ini, iya Pak. Ya tidak ada salahnya nanti ditanyakan karena ini menyangkut status kepegawaiannya ya. Tidak ada salahnya ditanyakan, tapi ya kalau ini ya sebenarnya sih di GTK butuh dari sekarang gitu ya. Karena ini untuk pengambilan kebijakan bagaimana tunjangan profesinya harus dibayarkan. Gitu ya. Ini terkait dengan tunjangan profesi kalau di kita ya. Kenapa saya buat Gamit hari ini tuh tujuannya adalah agar teman-teman yang sudah punya NIP ya, yang P3K lulus di 2021 punya NIP, ini segera melakukan update datanya ya ke BKN. Ya, maksudnya update data BKN-nya tuh segera diklik di info GTK. Nah, kalau ini kan karena belum ada keluar ininya, otomatis belum bisa klik update BKN. Nah, ini. Jadi nanti setelah ada di Dapodik ya, NIP-nya sudah keluar, ya statusnya sudah berubah menjadi P3K, maka lakukan klik update BKN yang di sebelah kanan ini. Iya, siap. Ada yang nanti ya. Dan saya yakin nanti akan paham ya. Jadi kurang lebih begitu. Jadi nanti setelah ada di Dapodik ya, terus di ptk.datadik.kemdikbud.go.id sudah berubah statusnya ya, jadi dari honor daerah menjadi P3K, terus lihat info GTK-nya. Kalau di info GTK-nya sudah keluar juga status P3K-nya, maka segera lakukan update data BKN. Segera kalau itu ya. Nah, karena kami baru bisa mendeteksi kemarin banyak dari Jember yang udah banyak ya, yang udah masuk. Nah, itu kemarin udah total keseluruhan baru 2.700-an yang update. Nah, nanti statusnya di di BKN itu juga ada 2 status tuh, ya. Jabatannya fungsional umum, jabatannya masih fungsional umum, tapi nama jabatannya sudah guru, ya. Nama jabatannya sudah guru. Nah, tapi ada status aktifnya. Jadi ada statusnya aktif, ada statusnya belum aktif atau tidak aktif, ya. Nah, status aktif ini berarti dia sudah menerima dan sudah ditempatkan aktif pengajar. Nah, yang belum aktif, ya ini yang berarti menunggu status keaktifannya nanti, ya. Nah, proses itu adanya di BKN masing-masing, di BKD ya, di BKD masing-masing. Kenapa statusnya masih belum aktif? Nah, itu nanti bisa koordinasi dengan ininya. Tapi nggak usah gerasa-gerusu dulu. Yang penting dapat terima SK dulu. Kalau sudah ada SK-nya, maka datangi sekolah yang ditunjuk, yang kita lamar tadi, sesuai dengan lamaran kita yang awal, ya. Nah, setelah masuk di sana, nanti kalau kita sudah aktif pengajar di sana, sudah dapat jam, ya, dan terus sudah mengajar, maka barulah nanti kalau statusnya masih belum aktif, bisa
ke BKD-nya. Dan jangan lupa ya, cek di My SAPK-nya. Nih, Mas Yono ini Mas Yoyon, sorry. Mas Yoyon ini udah ini belum di My SAPK-nya? Belum Pak, belum ngecek. MySPK kan belum dapat loginnya. Oh, loginnya belum dapat. Nah, itu nanti bisa ditanya ke BKD masing-masing ya untuk loginnya ya. Kalau nggak salah pakai NIP kan yang tanggal akhir ya? NIP terus ada passwordnya. Passwordnya itu dari BKD kalau yang bukan tanggal akhir passwordnya ya? Nik Pak. Oh, NIK ya? Iya Nik Pak. NIK ya? NIK. NIK dengan NIK ya? Nah, dicoba aja dulu. Siapa tahu bisa masuk. Nah, itu untuk ngecek statusnya apa sekarang gitu. Nah, Tadi malam saya coba belum bisa, Pak. belum bisa ya? Ya, oke, nanti koordinasi dengan ini ya, nggak usah buru-buru juga ya. Ya, maksudnya sekarang juga mungkin BKD juga masih sedang riuh dengan urusan-urusan yang untuk ininya ya. Jadi kita tunggu dulu ya. Tapi jangan sampai terlalu jauh lewatnya nanti, gitu ya. Nah, kalau saya kan konsennya ini adalah di data GTK-nya ya. Di data GTK-nya ini otomatis dia masih terdeteksi guru lama nih kalau seperti ini ya. Jadi Mas Yoyon ini ngelamarnya di sekolah sendiri atau di sekolah lain? Di sekolah sendiri, Pak. Ya, aman kalau di sekolah sendiri. Ya sudah. Udah intasing ya? Belum? Belum, Pak. Honorer kemarin karena sudah serdik, teman-teman itu dapat rekom ke bupati gitu, ke kepala daerah. Oke. Ya, oke, nggak masalah ya. Baik, itu ya kurang lebih nih. Makasih Mas Yon atas datanya ya. Sama-sama, Pak, sama-sama. Ya. Nah, ini buat teman-teman yang lain nanti kalau sayangnya belum ada semua ya. Saya ingin ngasih tahu kliknya yang mana gitu, maka saya coba pakai data orang dulu. Pakai data saya aja, Pak. Boleh, oke, boleh Mas Agus. Mas Agus besok mau ke Jakarta. Boleh pakai Mas, pakai tuh Pak. Ya, Oke, siapa saja lah yang ikhlas NUPTK-nya. Oh, 1148. Ya. 1148. Berapa? 1148. 1148. 1148. 1148. 1148. 7586. 7586. 6020. 6020. 0013. 0013. Oke, Agus Eko Riyadi. Oke. Nah, nanti nih buat teman-teman, ini share-nya belum kelihatan ya? Bentar. Belum, Pak. Oke. Nih, belum. kelihatan ya? Udah ya? Ya kelihatan. Oke. Nah, ini buat teman-teman nanti yang yang sudah lolos P3K-nya dan sudah ada di Dapodiknya, NIP-nya, terus di Info GTK pun sudah keluar NIP-nya, ya, sudah keluar NIP-nya, maka cek nih, klik update data BKN. Klik update data BKN. Nih, tempatnya di sini nih. Ini ada Sri nih. Kemarin itu ya banyak yang nanya di mana update data BKN. Padahal tulisannya gede banget ini, ya. Tulisannya updating data BKN. Nah, pada server GTK, ya. Terus ada tulisannya tuh, yang merah udah ada tuh loh, ya. Cuma mungkin bingung mau klik yang mana gitu ya. Karena ini cuma background warna doang gitu ya. Oke. Yang klik ini yang tombol birunya nih, update data BKN. Mungkin nanti harus tambah sini. Klik di sini untuk update data BKN. Nah, mungkin gitu kali ya. Biar jelas. Nah, nantilah dirubah ya. Nah, ini klik update data BKN. Klik nih tombol ini nih, yang biru nih, ya. Nah, begitu diklik, ini saya klik Mas Agus ya, izin. Oke, siap. Nah, Lanjut. ternyata juga ada perubahan nih, Mas Agus. Dari 0 menjadi ini ya. Nih lihat. Nah, nanti begitu keluar, ini kita klik nih dia akan keluar seperti ini, gitu ya. Begitu keluar seperti ini nih, ini dicek datanya nih. Jangan cuma sekedar keluar lalu di close, bukan begitu. Dicek nih gitu loh. Namanya udah bener enggak, sama enggak gitu loh. Kalau beda di mana bedanya? Yang salah yang mana? Kok bisa beda gitu ya?
terus jenis kelaminnya mana. Ini jangan sampai nggak keluar jenis kelaminnya nih. Ya kan? Karena kan pengodaannya beda tuh antara laki-laki dengan perempuan. Ya. Terus NIK-nya bener enggak? Jangan-jangan NIK-nya punya orang lain, tempat lahirnya, tanggal lahirnya gitu ya. Ini kan kemarin banyak kasus teman-teman yang banyak kasus jadi 17 kalau nggak salah kemarin statusnya ya. Nah itu banyak yang terindikasi pensiun gitu. Terus ada juga yang di BKN itu sudah masuk masa pensiun karena sudah mengajukan pensiun, akhirnya sudah dianggap pensiun dari bulan Januari, padahal akhirnya bulan Desember 2022 ya, akhirnya karena di BKN-nya terindikasi pensiun, nah maka ini jadi pensiun di GTK gitu ya. Perlu dicek nih tanggal lahir gitu. Nah terus kedudukannya ya sebagai apa nih, aktif atau tidak aktif. Nah, nanti bisa dilihat di sini nih statusnya apa sekarang, aktif atau tidak aktif. Nah, kalau aktif berarti dia sudah ada di tempat tugas barangkali kan gitu. Kalau belum aktif, kenapa kok dinyatakan belum aktif? Nah, nanti ada perubahan pada TMT nih. Ini Mas Agus ini punyanya ada perubahan nih. Yang tadinya nggak ada datanya sekarang sudah ada tanggal segini nih ya. Tanggal CPNS-nya tadinya belum ada nih. Ya. Oh, yang TMT PNS. Oke. Terus ini yang tanda hijau ini berarti yang baru nih, yang baru keluar. Maksudnya baru keluar tuh pada saat diklik update tuh ternyata ada perbedaan data. Nah, ini maka keluarnya yang tanda-tanda hijau begini ya. Terus ini jabatan fungsionalnya. Nah, kalau yang PNS harus fungsional tertentu, yang P3K kemarin masih fungsional umum ya, rata-rata masih fungsional umum. Cuma nama jabatannya guru ya. Nama jabatannya guru. Ya, golongan ruang kalian nanti golongan ruangnya nih nggak gini ya, golongan ruangnya nggak gini nanti ya. Golongan ruangnya itu ada golongan 9, 10, 11 kalau nggak salah begitu ya. Masa kerjanya gitu ya, nanti ada ketahuan di sana. Oke, itu ya kalau ini jadi dicek datanya. Terus nanti bisa dilihat di sini historinya gitu loh. Ini di sebelah kanan ini ada historinya nih. Kapan dia update? Nah, ternyata Mas Agus ini baru update tanggal 4 bulan 4 di tahun 2020. Pernah dulu sekali ya. Baru sekali-kalinya nih tahun 2020 karena mungkin tidak ada perubahan-perubahan, tidak pernah diklik update data BKN-nya gitu ya. Nah, sekarang diklik, begitu diklik nanti di sini akan ada history nih. Tambah nanti historinya. Tanggal berapa dia klik. Gitu ya. Nah, yang hijau-hijau ini adalah yang berubah. Nah, nanti yang hijau ini pindah ke sebelah kanan sini. Oke. Nah, itu. Untuk gaji berkalanya itu pun harus dimasukkan tuh. Ya, gaji berkalanya pun nanti dimasukkan tuh, ya. Kepangkatannya harus dimasukkan juga, ya. Oke, kurang lebih begitu ya untuk teman-teman sekalian yang baru lulus P3K.